Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Septianus, nomor peserta 2015 0950 4016. Saya dari SMP Negeri 6 Purwokerto dan tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan mengambil video pembelajaran untuk memberi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan subtema pembuatan kertas alami indikator asam basa dengan ekstraksi daun Adam Hawa. Berikut video yang telah kami laksanakan. Mohon saran dan kritikannya kepada kami untuk kedepannya agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini insya Allah kami akan menyampaikan profil seorang guru kami yang bernama Bapak Septianus SPD. Beliau salah satu guru di SMP Negeri 6 Purwokerto yang mengajar mata pelajaran IPA. Beliau seorang guru yang memiliki dedikasi yang sangat baik, memiliki kompetensi dan beberapa hal yang sudah dilakukan di sekolah ini. Beliau sangat aktif di dalam kegiatan-kegiatan, memiliki dan ada kepribadian yang bisa ditunjukkan dengan baik karena beliau memiliki visi yang sangat baik sehingga kegiatan-kegiatan bisa berjalan dengan baik. Semua perencanaan kegiatan dilakukan dan pelaksanaannya juga baik. Kemudian hasil yang didapatkan ketika supervisi pribadi inilah yang menjadikan kami yakin bahwa Pak Septianus SPD ini pantas untuk menjadi teladan di dalam kegiatan-kegiatan guru, karena ada kegiatan ekstra yang bisa diampu di situ juga bisa diselesaikan dengan baik dan bahkan ada prestasi. Mudah-mudahan sukses dan terima kasih. Demikian sekilas tentang profil Pak Septianus SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiatun, rekan sejawat dari Bapak Septianus SPD, guru IPA di SMP Negeri 6 Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit testimoni saya mengenai pembelajaran yang sudah Pak Septianus lakukan. Menurut saya pada saat pembelajaran kemarin, yaitu tentang praktikum asam basa, beliau memiliki pembelajaran yang sangat kreatif sekali. Beliau menggunakan indikator alami yaitu daun rhodiocolor, di mana ini jarang sekali digunakan. Pembelajaran ini menggunakan pembelajaran praktikum sehingga peserta didik sangat bermakna sekali dalam pembelajaran, mudah memahami materi yang diberikan oleh Pak Septianus. Selain itu, dalam pembelajaran oleh Pak Septianus kemarin juga memanfaatkan teknologi yang sangat luar biasa. Penerapan teknologi ini dimulai dari awal pembelajaran pada saat pretest, kemudian pada saat pembelajaran pun menggunakan teknologi, dan pada saat evaluasi pun juga menggunakan teknologi yaitu berupa Google Form. Dan salah satu lagi IT yang digunakan itu tentang WordPress. Tentu hal ini menjadikan peserta didik lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran dan lebih bersemangat lagi. Semoga pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Septianus ini bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lain. Dan kemudian untuk pesannya, nanti pada saat PPG dalam jabatan semoga Pak Septianus mendapatkan hasil yang terbaik, lancar pada saat UKIN dan UP dan memperoleh hasil yang maksimal. Itu saja kesan dari saya, Ulfiatun selaku rekan sejawat dari Pak Septianus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akdan Putra Indrzati dari kelas 8G. Pembelajaran IPA saya dibimbing oleh Pak Aan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesan saya selama dibimbing oleh Pak Aan. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Aan seringkali memanfaatkan teknologi. Misalnya seperti menggunakan web Wordwall, Quizzes, Google Form, dan sebagainya. Selama dibimbing oleh Pak Aan selama 1 semester lebih ini, saya menjadi lebih disiplin
karena Pak Aan mengajar saya dan teman-teman saya dengan tegas. Dan juga Pak Aan mengajar dengan seru, sehingga IPA menjadi pelajaran favorit saya. Saya doakan semoga dalam menempuh program PBG dalam jabatan ini akan sukses dan meraih hasil yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada yang sudah berangkat? Siapa? Anissa. Kenapa itu? Sakit ya? Ya kita doakan ya teman kalian yang hari ini tidak berangkat karena sakit, cepat diangkat penyakitnya sehingga dapat bergabung kembali dengan kita. Oke. Jadi Pak siap-siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Guru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa yang tidak berangkat ya? Untuk hari ini ya kita akan mempelajari sesuatu yang sangat berguna ya. Tapi hari ini kita belajarnya di laboratorium. Kebetulan ini keadaan sudah bersih ya. Nah, kita jaga kebersihannya. Jadi setelah selesai sudah harus tetap bersih. Itu ya. Siap ya? Siap. Ya, oke. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran, ya kalian bisa lihat ke depan, ya. Kita nanti fokus kita terlebih dahulu, ya. Bisa lihat semuanya ya. Yang belakang juga lihat ya. Nah, pertanyaannya tentang gambar yang berbeda dari gambar ikon ini ya, sebenarnya ikon, ya. Jangan dijawab dulu. Ya, aku cari dulu. Ya, nanti saya tanya. Satu satu. Biar kita juga. Banyak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, ada yang namanya tes diagnostik. Belum pakai? Setelah kalian tadi melihat tes diagnostiknya, ya, oke, HP-nya sudah selesai ya, ditaruh dulu, kita kembali ke jalan yang. Kira-kira, ya, menurut kalian setelah kita tadi melihat tes diagnostiknya, pertanyaannya seperti itu, ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa? Untuk membuat kertas indikator alami. Secara PG tujuannya ada melalui praktikum tadi diharapkan jadi nanti kamu membuat sendiri, gitu ya, membuat melalui kegiatan kelompok diharapkan nanti membuat produk. Nanti hasil akhirnya berupa kertas indikator. Nah, bila kalian sungguh-sungguh ya mempelajari apa yang akan kita lakukan ini, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan di masa yang akan datang, atau dalam arti kata bisa sebagai profesi kalian. Ya, pertama jelas kalau di laboratorium ya sebagai ilmuwan peneliti lah.
satu. Saya akan berikan peta orange. Ini namanya peta itu seperti ini ya. Nanti ditulis kelompoknya, berarti kelompok satu. Nama anggotanya siapa? Satu atau dua itu? Nah itu dua. Oke, coba. Oke, lihat ke depan ya. Lihat ke gambar ya. Dari gambar satu, dari gambar dua ya. Satu gambar apa? Daun ada bawah. Dua gambar kertas langus ya. Apa yang kalian pikirkan tentang daun ada bawah dan kertas langus? Nah ini, nah yang hasilnya juga diikat ya. Apa mas? Hubungan daun ada bawah dengan kertas langus. Ada bawah nanti dijadikan kertas langus. Ada yang bisa melengkapi? Kalau ada bawahnya jadi kertas kan nggak bisa ya. Iya. Ada yang bisa melengkapi? Ekstrak daun ada bawah akan dijadikan indikator alami sebagai pengganti kertas langus. Oke. Di dalam LKPD itu tertulis rumusan masalah dan sebagainya ya. Ada juga langkah kerjanya. Rumus ya. Dan hasil diskusinya untuk daunnya dan bawahnya pakai berapa gram? 50 gram. Kelompok 2 100 gram. Kelompok 3 150. Kelompok 4 100. Kelompok 5 250. Kelompok 6 itu di sebelah sana ada timbangan ya, kemudian blender, bawa blender. Oke, alat-alatnya dikeluarkan dulu ya, alat dan bahannya dikeluarkan. Alat dan bahannya satu, alat blender, pisau, alat blender gas. Nah, di ujung sana itu ada tabung-tabung ya, ini ya. Silakan ketua kelompok mengambil satu-satu ya, berdua boleh ya, dari kelompok satu dulu ya, ambil berdua ya, dibantu ya, dibantu ya. Nah, ada meja sama settingnya yang sudah di yang tabungnya ya, elemen ini juga ya, jadi tinggal potong ya, bawa semua. Nanti timbangnya ada nanti langkah kerjanya diperhatikan semua ya. Silakan bisa dimulai untuk menimbang daun dan bawahnya ya. Dicuci dulu ya, jangan lupa dipotong dulu. Semuanya dipotong terlebih dahulu daun dan bawahnya ya, yang masih menyangkut dengan bahannya ya. Kelompok satu kalau tidak silakan bisa langsung menimbang, berdua boleh kurangi ya, itu nanti ditimbang dulu baru dicuci ya. Iya, dipotong dulu ya, dipotong dulu semuanya, dipotong dulu ya, dari tangannya. Nah ya, kita pakai ya. Ya, langsung dipindah. Dibantu boleh. Nah, kemudian berapa skalanya? Dibantu boleh. Nah, kemudian berapa skalanya?
Itu berapa? Berarti 50-nya di sini tengah ya. Yuk. Untuk airnya, halo, airnya kan berapa mili? Ambil nih, ini kan ada 100. Ya, ambil air segini 100. Ya. Ya. Ini itu udah 100 ya. Dan kelompok 3 ditimbang dulu. Kelompok 2 langsung diikuti ya. Nanti saat membuat ekstraksinya di blendernya, airnya dituangkan ke sini dulu ya, 1 mili ya. Ya, itu bagaimana? Ini punya siapa? Ya. Ya, ditambah lagi. Nah, itu banyak ya, tambah lagi. Berapa kamu bagiannya? 105, kurang dikit ya. Ya. Lagi ya. Ya. Cepet ya. Ya, dipotong-potong ya. Ya. Kelompok 4. Ya. Kelompok 4 nih. Iya. Yang sudah ditimbang, sudah dicuci, tinggal dipotong. Boleh. Ya. Kalau udah di blender. Yang sudah dipotong-potong langsung di blender.
Jadi bagaimana kita akan mengganti kertas lakmus itu ya menggunakan ekstraksi dari daun Adam Hawa. Nah, kebetulan pada pertemuan kemarin kita sudah mempraktekannya. Hasilnya ada di depan itu. Larut cairannya, ekstraksinya dan hasil dari kertasnya, kertas lakmusnya. Karena sudah berkelompok ya, nanti saya bagikan LKPD-nya, kamu diskusikan apa yang ada di LKPD. Kelompok 1, Adan. Kelompok 2, kelompok 3, empat, biasanya Nabil. 5, 6, siapa? Taruh sini. Oke, perhatikan ya. Pada kolom ini silakan diketik kelompoknya ya, 1 sampai 6 sesuai kelompok masing-masing. Anggotanya ya yang ada di anggotanya kamu situ. Nah, rumusan masalahnya nih ada bagaimana cara titik-titik penggunaan kertas lakmus titik-titik indikator asam basa. Silakan dirangkai. Alat dan bahan. Nah, kemarin setiap kelompok itu hasilnya berbeda, berarti kayaknya alat dan bahannya juga berbeda cara kerjanya. Silakan nanti ditulis di sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Silakan bisa dikerjakan. Namanya lupa ya. Dibagi tugas, ada yang mengerjakan hasil, ada ya dibagi tugas. Ya. Ada yang mau bertanya kelompok mana? Ya. Sudah selesai? Sampai mana? Gimana? Ini kelompok 2 ini. Iya. Ya sini aja nggak apa-apa. Apa? Ini buat apa? Ini lebih nggak apa-apa. Ya nggak sanggup kok. Gawe darah-darahan. 4. Ada pertanyaan? Ada kesulitan apa enggak? Selamat cairannya harus disimpan, harus didiamkan. Oh iya, itu yang mau ngambil hasilnya boleh. Saya lupa. Ya pinter mas, kamu mengingatkan saya. Itu diurut dari sebelah sini. Ya ada labelnya itu. Silakan masing-masing kelompok. Ya. Nah ya. Nah itu ada labelnya. Depan adalah hasilnya. Kelompok 3, 4 aja. Pelan-pelan ya. Oke. Kelompok 3 belum. Terima kasih Mas Nabil mengingatkan.
Kesulitannya ada enggak? Enggak ada. Enggak. Oke. Dilanjut ya. Hah? Apanya? Iya. Dari hasil praktikum itu kemarin ya, yang saya gunakan untuk uji asam basa bisa berhasil itu dari kelompok 1. Selamat ya. Iya, big applause. Nanti bisa ditampilkan coba resepnya seperti apa. Baik, setelah kalian berdiskusi, selanjutnya adalah presentasi kelompok. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Bisa dimulai, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alat dan bahannya apa? Oh, gantian ya. Oke. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Kalau tanya tunjuk tangan dulu ya. Iya, saya bisa tahu. Raise your hand. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Akdan Putra Indrajati dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa daun adam hawanya dipotong kecil-kecil? Mengapa daun adam hawanya dipotong kecil-kecil saat memblender ya? Iya. Ya, saat mau memblender dipotong kecil-kecil. Iya. Untuk mempermudah pada proses penggilingan atau penghalusan. Gimana Mas jawabannya? Betul. Oke, big applause. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi daun adam bawahnya pakai berapa? 300. Kenapa pakai 300? Oh, bawahnya pas sejumlah 300 ya, daripada mubazir ya. Iya, dipakai semua. Yo, Mas Nabil. Iya. Kenapa ekstraknya harus didiamkan 24 jam? Iya. Apa kira-kira jawabannya? Sudah ketemu? Apa? Untuk memperoleh ekstraksi daun adam hawa yang bagus ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, banyak Pak. Iya. Kenapa daun adam hawa harus dihaluskan? Apa? Kira-kira jawabannya apa? Agar senyawa antosianinnya keluar. Bisa diterima? Bisa, oke. Cukup? Cukup, oke. Big applause untuk kelompok 6 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan yang berhasil ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akdan Putra Indrajati dan teman saya Oke Mas. Iya. ingin bertanya mengapa menggunakan alkohol itu. Oke, ada pertanyaan kenapa menggunakan alkohol 70%? Karena alkoholnya digunakan sebagai pelarut yang bersifat polar. Gitu Mas jawabannya Mas? Bisa diterima? Bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Uswatun. Apa Us? Nah. Karena zat antosianin yang terdapat pada daun adam hawa bersifat polar. Jawabannya itu karena kandungan adam hawanya itu antosianinnya bersifat
polar. Jadi menggunakan pelarut polar juga. Begitu ya? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah. Ada yang mau ditanya enggak? Kelompok lain? Kenapa pakai 50 gram, Mas? Ya, kalau tadi kan ini 300 ya. Nah, kelompok 1 pakai 50. Perbandingan Aquades alkoholnya berapa? 1 berbanding 2. Oke, kenapa pakai 1 berbanding 2? Dari jurnal yang berarti tadi searching dapat jurnal ya. Berapa tadi? 1 berbanding 2. Satunya apa? Duanya apa? Daun Adam Hawanya, 2-nya air Aquades alkoholnya. Berarti kalau tadi kan 50 gram ya daun Adam Hawanya, berarti air Aquadesnya 100 ml. Nah, kalau yang tadi punyanya kelompok 6, Adam Hawanya berapa gram? 300. Berarti seharusnya air Aquades dan alkoholnya 600 ml. Begitu ya? Sekian hasil kerja kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaannya apa? Pada komposisinya. Kalau kelompok 1 tadi komposisinya berapa? 1 berbanding 2. Kira-kira menurut kalian apakah ekstrak daun Adam Hawa bisa dijadikan bahan pembuatan indikator alami? Bisa. Alasannya apa? Karena dari hasil percobaan ekstrak daun Adam Hawa mengandung pigmen antosianin. Iya, pigmen antosianin itu ya sudah dibuktikan di kelompok 1. Pigmen antosianin itu yang akan bereaksi ya pada suasana asam dan suasana basa. Kalau pada saat asam dia berwarna merah. Kalau lagi satunya apa? Warnanya? Ya. Bahan dan caranya berbeda. Komposisi bahannya ya, jumlah gramnya, terus tadi perbandingannya. Oke. Nah, ternyata tingkat ketelitian kelompok juga mempengaruhi. Kira-kira kesimpulannya apa? Siapa? Evan? Ya apa Mas? Avandi. Avandi kok Evan? Apa dibaca? Memperoleh pengetahuan. Ya, oke. Apalagi? Memperoleh pengetahuan. Ya, kita punya pengalaman baru tentang pembuatan kertas indikator asam basa. Ada lagi? Nah, tadi di tujuannya ya. Apa Us tadi? Mengganti kertas lakmus. Mengganti kertas lamus dengan indikator alami. Oke, ada lagi? Untuk mengganti kertas lakmus sebagai indikator ya bisa menggunakan ekstraksi daun Adam Hawa. Komposisi itu menentukan hasil akhir. Kandungan ekstrak daun Adam Hawa adalah antosianin. Apa yang dapat kamu peroleh? Nah, kamu senang nggak dengan pembelajaran hari ini? Ya, senang. Kenapa senang? Dapat pengetahuan baru. Tahu kandungan Adam Hawa. Oke, kemudian bekerja sama dapat menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira selain menggunakan daun Adam Hawa dapat diterapkan ke bahan apa lagi? Kunyit, bunga sepatu, bunga kenikir, apa Mas? Kol ungu bukan angkot ungu ya. Kobis ya, kobis ungu, kol ungu. Oke, untuk terakhir evaluasi, silakan dibuka HP-nya, soalnya silakan dijawab. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Iya. Woodwell 4274010
7. Ayo, buat. Belum? Yang sudah masuk siapa? Udah? Dikerjakan 1 menit. Ini lagi loading. Nah, prosesnya. Nomor 1. Rasa asam dan basa dapat dibedakan dari Oke. Nah, pertemuan besok ya. Tugasnya buatlah makalah tentang daun Adam Hawa. Kelompoknya masih sama, 1 minggu ya, dan pelajari bab selanjutnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri cukup sekian ya. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin doa, nanti keluarnya satu-satu. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.